Islam Nusantara ini Islam rahmatan lil alamin. Tapi kenapa yang diserang itu umat Islam? Sadari, pahami, antum ini sudah merusak NU dan Islam Nusantara dari dalam, saudaraku. NU ini tidak akan menyebar seluas sekarang ini kalau dulu ulama-ulamanya macam antum ini. Ya kan? Tak bakal. Mati. Kadrun. Akhirnya Agim jujur. Tengok. Kadrun. Ya Allah, kau ini santri apa bukan? Kau bilang kadal gurun. Memalukan. Abdul Somad ngamuk. Abdul Somad ini kan beliau kan ustaz. Bahkan rasa-rasanya orang yang mengkritik ini ya seberapa ilmunya dibandingkan dengan Ustaz Abdul Somad. Yang bahkan Habib Lutfi bin Yahya, beliau menawarkan Ustaz Abdul Somad untuk masuk ke pengurus Jakman. Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Kemudian yang ketiga, lucu, DPRD Kota Tasikmalaya bebaskan Habib Rizik tanpa syarat. Thumbnailnya Habib Rizik disandingkan dengan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ketawa, Habib Rizik. Nah, antum lihat saja fotonya. Pantas orang santri ngupload seperti ini. Habib Lutfi, pandangan politiknya itu berbeda dengan Habib Rizik. Harokahnya, cara berdakwahnya berbeda dengan Habib Rizik. Tapi tak pernah sekalipun Habib Lutfi bin Yahya ini mengejek, menghina, mencaci maki. Begitu pula sebaliknya, mempermalukan. Habib Rizik tidak pernah. Begitu juga sebaliknya. Ya kalau buzzer, kalau bukan santri, bukan ustadz, bikin thumbnail, bikin video kayak gini ya wajar. Ini ngakunya santri. Santri, ustadz, Islam Nusantara, ngaku NU. Inilah yang merusak NU, inilah yang merusak Islam Nusantara, bukan orang lain. Kita sebagai pengamal ajaran NU, Ustaz, walaupun bukan NU struktural, yang merasa inilah yang merusak ajaran kita malah. Inilah yang ditertawakan oleh orang-orang Wahabi. Inilah yang dijadikan alat untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Syiah. Karena orang yang ngaku NU-nya pun akhlaknya seperti ini. Nah, artinya apa? Baik yang pro maupun yang kontra, kita wajib husnuzon. Itu semata-mata karena untuk umat, itu semata-mata karena untuk masyarakat supaya tidak terpecah. Kalau kita lihat channel asli atau channel resmi NU, Ustaz, tak ada yang mencaci maki menghujat ulama lain, Ustaz. Orang kafir, buzzer, fitnah kesana kesini tak pernah dia komentari, Ustaz. Andai kata ya, Kiai Hasyim Asy'ari almarhum yang mulia beliau masih hidup, ini kepala orang dia dijitak sama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Berjumpa lagi di channel Azkia Kreatif, channel dakwah Islam, insyaallah bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya Kang Ucey akan ditemani lagi oleh Bapak Haji Jobeng. Sudah lama tak libur ya? Sudah lama tak muncul ya. Karena beliau ini kebetulan baru datang ke pondoknya setelah libur santri kemarin. Baik Ustadz, langsung saja. Ya. Di video ini kita ingin membahas masalah Islam Nusantara, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz tentang Islam Nusantara itu? Masalah Islam Nusantara ya. Menurut hemat kami, Islam Nusantara ya tergantung definisinya. Karena ketika kita salah mendefinisikan, maka kita akan salah memahami apa yang kita definisikan itu. Nah, ketika Islam Nusantara didefinisikan atau diartikan sebagai Islamnya orang Nusantara atau di Nusantara, maka kita setuju. Dan itu tidak akan menimbulkan konflik. Tidak akan menimbulkan konflik ya. Jadi Islam Nusantara ini dijadikan sebagai korinah atau pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama ya dengan Syiah atau Wahabi misalnya, ya kami sepakat setuju. Itu.
Akan tetapi apabila Islam Nusantara ini dipahami atau dijadikan alat untuk melegitimasi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat atau budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kita tolak. Nah, jadi Islam Nusantara ini terlepas dari pro dan kontranya, ternyata ya menjadi akar permasalahan munculnya konflik baru, Ustaz. Tentu. Nah, sedangkan di dalam usul fiqh kita tahu bahwa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya ketika ada sesuatu yang manfaat dan mudaratnya itu ada, maka kita timbang. Maka yang diutamakan itu adalah menolak kemafsadatan atau kerusakan. Kerusakannya ya banyak pro kontra lah, saling hujat dan sebagainya. Namun kami tidak akan masuk ke ranah itu, saya. Jadi kita intinya Islam Nusantara ya kita setuju kalau Islam Nusantara itu diartikan sebagai Islam yang ada di Nusantara. Di Nusantara ya, yang tawasud, tawazun ya, tidak ekstrim, maka kita sangat sepakat. Atau Islam yang merepresentasikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita sangat sepakat. Tapi sekali lagi tidak sedikit orang-orang yang menjadikan Islam Nusantara ini sebagai alat legitimasi masyarakat awam ya, untuk membenarkan budaya-budaya Indonesia yang tidak sesuai dengan syariat Islam, syariat, atau bahkan dijadikan alat untuk mengolok-olok budaya bangsa lain ya. Semacam dijadikan perbandingan. Ya, jadikan perbandingan. Kenapa kita harus menjadi seperti Arab? Kenapa kita harus ikut budaya-budaya Arab? Ya, padahal budaya Arab itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan tidak masalah ya kita mengikuti budaya orang kan tak haram juga selama tidak bertentangan dengan syariat. Toh budaya barat aja tidak pernah kita komentari, ya kan? Kenapa budaya Arab imamah lah, jubah ya, walaupun mohon maaf jenggot ya, jenggot kan ya memang katakanlah ya seperti jubah cingkrang kemudian jenggot panjang itu kan satu identitas baru kelompok Salafi Wahabi kan di Indonesia. Tapi kan nggak semuanya, artinya jangan digeneralisir, takutnya. Jangan gara-gara orang pakai jenggot dibilang Wahabi. Nah itu dia. Setiap Wahabi mungkin berjenggot, tapi tidak setiap yang berjenggot itu Wahabi. Setiap Wahabi itu mungkin bercelana cingkrang, tapi tidak setiap yang bercelana cingkrang itu Wahabi. Karena guru-guru saya lah pribadi di pondok itu cingkrang-cingkrang, sarungnya tinggi-tinggi. Ya, sarungnya tinggi-tinggi gitu. Ya. Kemudian jenggotnya panjang-panjang juga, Ustaz. Nah, artinya ya janganlah istilah Islam Nusantara ini digunakan untuk menyerang ulama-ulama yang tidak sama dalam pandangan politik. Apalagi itu. Ini yang bahaya, Ustaz. Jadi Islam dijadikan kekuatan untuk menyerang orang lain yang berbeda pandangan politik dalam bidang politik. Nah, ini yang masalah. Ini yang masalah ya. Jangan sampai ya sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah loh, sesama Asy'ari, sesama Syafi'iyah, ya kan, sesama orang-orang yang berthariqah bertasawuf, tapi diserang dengan Islam Nusantara ini. Ya walaupun misalnya beda mazhab, ada yang Syafi'i, Hambali, Maliki, tetap kita nggak boleh untuk saling menyerang selama kita masih sama-sama bernaung di jalan-jalan yang benar. Kalau Salafi Wahabi kan kita tidak menyerang ya kan, kita mengcounter atau memfeedback atau istilahnya ya menyerang balik. Gitu. Karena mereka menyerang kita lagi. Ya kita serang, kita bertahan istilahnya kan begitu. Nah, yang kedua yang paling penting, Islam Nusantara ini rusak dengan orang-orang yang ngaku paling pro dengan Islam Nusantara, Ustaz. Dengan cara menjelek-jelekan ulama yang tidak pro dengan Islam Nusantara atau katakan kontra. Iya, kontra. Itu. Nah, pro dan kontra Islam Nusantara sekali lagi kami sampaikan di beberapa video yang lalu. Mari kita berhusnuzon kepada para ulama. Kenapa ada yang pro terhadap Islam Nusantara? Karena Islam Nusantara dipahami sebagai Islam yang membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, liberal, Salafi Wahabi. Sedangkan yang kontra, mereka khawatir istilah ini digunakan untuk menyerang sesama umat muslim atau istilah ini menimbulkan pro kontra perpecahan di antara umat Islam itu sendiri. Yang mana itu harus dihindari. Nah, artinya apa? Baik yang pro maupun yang kontra, kita wajib husnuzon. Itu semata-mata karena untuk umat, itu semata-mata karena untuk masyarakat supaya tidak terpecah.
baik yang pro maupun yang kontra itu sama. Jadi kita berhuzon. Yang bahaya ya kalau ulama dengan ulama saling kritik, saling komentari, ya sekali lagi kita angkat tangan, Ustaz. Nggak berani ikut campur. Berani ikut campur. Wala takhdu fi ma jara baina ashab kullun bil ijtihadi yahdu bis shawab. Jangan kita terlalu tenggelam di dalam masalah yang terjadi di antara para sahabat ya. Nah, sahabat sudah hilang, maka kita masukkan subjeknya, kita ganti subjeknya dengan para ulama sekarang. Maka janganlah kita terlalu tenggelam dengan apa yang terjadi di antara para ulama. Maka sebenarnya insya Allah kita husnuzon, para ulama kelihatannya berbeda pendapat, maka itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tak berani mengomentari negatif ya, dalam tanda petik ulama yang pro Islam Nusantara atau yang kontra dengan Islam Nusantara, karena akan menimbulkan perpecahan. Nah, kembali ke topik sebelumnya, Islam Nusantara sekali lagi hancur. Bagaimana orang simpati dengan Islam Nusantara, sementara orang yang senantiasa mempromosikan Islam Nusantara banyak menghujat, mencaci maki ulama-ulama yang kontra dengan Islam Nusantara. Dan itu adalah merupakan keburukan adab. Adab yang sangat buruk sebenarnya. Ulama dengan ulama yang wajar. Tapi kalau santri yang bukan ulama menghujat ulama, kemana etika dan adabnya? Adab mesti didahulukan daripada ilmu. Sering dia bilang, Ustaz, mohon maaf ya, saya setujulah dengan Islam Nusantara dari satu aspek tadi ya. Tapi ada yang lucu, Ustaz. Kenapa? Islam Nusantara ini Islam rahmatan lil alamin. Tapi kenapa yang diserang itu umat Islam? Yang berbeda pandangan politik malah. Sesama umat Islam aja dia tidak bisa memberikan rahmat, apalagi untuk alam. Itu yang saya heran. Orang kafir, buzzer, fitnah kesana kesini, tak pernah dia komentari, Ustaz. Dia promosi rahmatan lil alamin Islam Nusantara, tapi perilaku dan sikapnya menunjukkan jauh dari rahmatan lil alamin. Kepada umat Islam aja kok kayak gitu. Terbalik malah dalam konsep Islam. Asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Nah itu ya konsep dasar kita sebagai umat Islam. Ya mohon maaf lah ya, ini ada ini contohnya. Nanti dikiranya saya berbicara tanpa fakta ya. Ini contoh nih, yang tidak tahu lah, mungkin ustadz atau santri ya, saya kurang paham, kurang tahu juga. Tapi ada di sini, kita lihatnya. Di sini nih ada Ustadz Abdul Somad nih ya. Kita tahu Ustadz Abdul Somad ini agak kurang setuju dengan istilah Islam Nusantara ya, dari satu aspek tadi, dimananya sebagai apa namanya ya, digunakan istilah untuk menyerang orang lain, untuk melegitimasi budaya-budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah di sini kita lihat ya, memalukan, Abdul Somad ngamuk. Abdul Somad ini kan beliau kan ustadz, ya, bahkan rasa-rasanya orang yang mengkritik ini ya seberapa ilmunya dibandingkan dengan Ustadz Abdul Somad, yang bahkan Habib Lutfi bin Yahya beliau menawarkan Ustadz Abdul Somad untuk masuk ke pengurus Jatman ya, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ditawari oleh Habib Lutfi. Kenapa? Keilmuannya. Ini ada, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Coba mikir sedikit ya. Saya agak sakit hati kalau nengok ulama siapapun itu ya, baik yang pro maupun yang kontra dengan Islam Nusantara, kalau ya ada orang istilahnya tidak sebanding dengan dia mengkritik gitu. Dan bukan mengkritik sebenarnya, ini apa namanya ya nggak ada etikanya, nggak ada, harus tinggal di pesantren berapa puluh tahun lagi. Sedangkan kita tahu al-adabu fawqal ilm, adab itu di atas ilmu ya. Menyebut nama seorang ulama besar seperti beliau aja nggak pakai gelar lagi ya. Langsung ustaz. Kalau diselipkan di depan Ustadz Abdul Somad, apa salahnya kira-kira? Apa beratnya kan? Apa beratnya? Kecuali dalam hatinya memang sudah ada kebencian yang sangat mendalam. Langsung Abdul Somad ngamuk pula. Apakah pantas sebagai apakah ada seorang ustadz itu ngamuk? Nah, itu kan sesuatu yang sangat tidak wajar sebenarnya. Kita tidak menganggap Ustadz Abdul Somad itu nabi sehingga tidak punya salah. Kita sadar bahwa Ustadz Abdul Somad itu manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, pasti ada salahnya. Tapi sekali lagi saya berulang-ulang saya sampaikan, sebagaimana yang saya sampaikan pada kasus Gus Miftah, jangan sampai kesalahan yang kecil, berbeda pendapat, pandangan politik, kita berani menghujat para ulama yang ada jasanya terhadap umat Islam dibandingkan kita.
Satu Ustaz ya. Kemudian ada lagi yang kedua. Kemudian yang ketiga, lucu, DPRD Kota Tasikmalaya bebaskan Habib Rizik tanpa syarat. Thumbnailnya Habib Rizik disandingkan dengan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani ketawa, Habib Rizik. Nah, antum lihat saja fotonya. Pantas orang santri ngupload seperti ini. Menyandingkan foto seorang ulama dengan yang bukan ulama, seorang Nikita Mirzani. Saya rasa ini sangat tidak wajar. Coba periksa lagi ya hati kalian Jadi semuanya. wajar ya kalau Islam Nusantara itu dihancurkan oleh penganut, bahkan mungkin pengurusnya sendiri, Pengagumnya. ya, pengagum. Ya, kayak gini. Bagaimana orang simpatis sama Islam Nusantara, Bos? Kalau sifat kaliannya seperti itu. Ya, sementara sifat kalian kayak gini. Ya kalian boleh lah tak setuju dengan Habib Rizik, tapi kalau disandingkan dengan Nikita Mirzani itu udah, ya bagi kami lah, itu udah penghinaan. Penghinaan besar. Gitu ya, penghinaan. Bahkan beliau ini kan habat. Ya antum tidak setuju dengan beliau ya wajar, kami tak masalah. Bahkan kita berteman Ustaz dengan orang-orang yang tidak sepakat, tidak sepaham dengan Habib Rizik kan. Tapi ya mereka tak berani menghina. Habib Lutfi, pandangan politiknya itu berbeda dengan Habib Rizik. Harokahnya, cara berdakwahnya berbeda dengan Habib Rizik. Tapi tak pernah sekalipun Habib Lutfi bin Yahya ini mengejek, menghina, mencaci maki. Begitu pula sebaliknya. Mempermalukan Habib Rizik tidak pernah. Begitu juga sebaliknya. Karena ulama itu mereka saling mentakzimkan. Luar biasa ini. Ada seorang santri tidak mentakzimkan ulama. Ulama saja beliau mentakzimkan ulama. Ya Allah ya Rabb. Ini santri loh Ustaz. Santri. Tapi nggak tahu mungkin Ustaz ini. Itu. Ya. Yang jelas santri. Ya. 3 baru ya. 4. Kadrun. Akhirnya Agim jujur. Tengok. Kadrun. Ya Allah. Kau ini santri apa bukan? Apa jasa antum sama Islam? Berapa puluh tahun antum udah berdakwah? Berapa orang yang sudah mu'alaf lewat antum? Berapa orang yang sudah taubat lewat antum? Berapa kali kau memecahkan masalah saudara umat muslim? Berapa santri yang kau biayai tinggal di pondok? Ya tak sependapat boleh. Ya kalau buzzer, kalau bukan santri, bukan ustadz, bikin thumbnail, bikin video kayak gini ya wajar. Ini ngakunya santri. Santri Ustadz Islam Nusantara ngaku NU. Inilah yang merusak NU, inilah yang merusak Islam Nusantara, bukan orang lain. Kita sebagai pengamal ajaran NU Ustadz, walaupun bukan NU struktural, ya merasa inilah yang merusak ajaran kita malah. Inilah yang ditertawakan oleh orang-orang Wahabi. Inilah yang dijadikan alat untuk menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Syiah. Karena orang yang ngaku NU-nya pun akhlaknya seperti ini. Satu lagi Ustaz. Nah, resep rumah tangga agar kuat iman dan imin. Ya Allah, Masya Allah. Jadi ya mohon maaf lah ya sekali lagi. Ya antum-antum boleh berbeda pendapat dengan para ulama, berbeda pandangan politik dengan para ulama, tapi jangan sekali-sekali menghujat, meremehkan, merendahkan dengan meme-meme atau thumbnail-thumbnail para ulama yang tidak layak. Kita banyak juga Ustaz tidak sepakat dengan beberapa ulama ya dalam beberapa hal, tapi kita tak berani mengkritik mereka, menghujat mereka, kita tak berani. Kita siapa? Siapa kita? Harusnya sama-sama sadar lah. Kadrun itu istilah orang PKI, orang untuk umat Islam. Kadrun itu kan kadal gurun. Gitu. Kalian hina Arab berarti hina Nabi. Karena kata Nabi Muhammad, cintailah Arab karena 3 hal. 1, bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Yang kedua, bahasa Nabi kita Muhammad adalah bahasa Arab.
Yang ketiga, bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Kau bilang kadal gurun. Untuk orang yang kontra Pak Jokowi ya, yang kemarin berbeda pandangan politiknya dengan Jokowi, ini udah bukan santri kalau menurut saya, Ustaz. Gimana menurut antum ini? Sebagai orang Banjar lah yang terkenal etika, adab, sopan santunnya luar biasa. Ini bukan kurang ajar lagi, dah biadab namanya. Biadab ya. Dan inilah yang merusak NU dan Islam Nusantara malah ya. Kita tidak terima karena kita ya walaupun bukan NU struktural, kita pengamal NU. Kita di pesantren ajarkan NU. Bahkan insya Allah, andai kata ya, Kiai Hasyim Asy'ari almarhum yang mulia, beliau masih hidup, ini kepala orang dia dijitak sama beliau. Betul. NU ini tidak akan menyebar seluas sekarang ini kalau dulu ulama-ulamanya macam antum ini. Ya kan? Gak bakal. Mati. Nyinyir sana, nyinyir sini, serang ulama. Saya yakin NU tidak akan menyebar luas ke seluruh Nusantara seandainya ulama-ulama NU dulu sama dengan antum seperti itu. Entah nyari duit ada tahu lah ya. Walau alam, kami tak mau seuzon juga. Sahabat asli yang luar biasa, jadi mohon maaf kami agak berapi-api. Kenapa? Karena kami tidak setuju, ridho, tidak rela orang-orang yang berjasa terhadap Islam, yang setiap hari kurang tidur, mungkin juga kurang makan, memikirkan umat. Terlepas mereka punya kesalahan pasti, karena mereka manusia biasa. Terlepas mereka ini punya kekurangan pasti. Terlepas mereka terkadang berbeda pendapat dengan kita, baik pandangan politik, sosial, budaya, atau bahkan berbeda pendapat tentang agama, Ustaz, yang kita tetap wajib menghormati mereka. Jadi sekali lagi mohon maaf, video ini tidak kami tujukan kepada tokoh NU atau struktural NU, enggak. Jadi mohon maaf ya, kami mengomentari ini jangan dianggap mengomentari NU-nya, beda. Justru kami peduli dengan NU, peduli dengan Nahdlatul Ulama, peduli dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga orang tidak kabur ya karena oknum-oknum seperti ini, Ustaz. Ya kan? Oknum-oknum seperti ini sebenarnya perusak dari dalam. Kalau dirusak dari luar, tak mempan. Saya rasa susah. Tapi kalau dari dalam ya dari dalam mudah. Jadi sadari, pahami, antum ini sudah merusak NU dan Islam Nusantara dari dalam, saudaraku. Ustaz Abdul Somad itu Ahlus Sunnah. Habib Rizik itu Ahlus Sunnah. Agim itu Ahlus Sunnah. Itu yang antum sebut rahmatan lil alamin, menyerang para ulama yang sama-sama Ahlus Sunnah. Antum nyerang si Wahabi silahkan. Kita tak komentari, karena kita pun sering berdebat atau mengomentari Syiah dan Wahabi ya, baik secara langsung maupun di media. Tapi kalau sesama Ahlus Sunnah udah saling menjatuhkan, inilah yang membuat semakin runyam. Bahkan Ustaz terakhir, kalau kita lihat channel asli atau channel resmi NU, Ustaz, tak ada yang mencaci maki menghujat ulama lain, Ustaz. Tak ada. Begitu juga channel-channel resmi dari UAS ofisial. Tak ada yang menghujat NU. Tak ada yang menghujat ulama tokoh-tokoh NU secara eksplisit ya, tidak ada. Adapun dia tidak sependapat dengan satu istilah atau satu ungkapan atau satu hal, ya itu wajar dalam Islam berbeda pendapat. Nah itu saja dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya, kita agak berapi-api. Insya Allah ini semuanya untuk kebaikan kita bersama. Kita tidak mau umat pecah. Cukuplah politik membuat umat Islam terpecah. Janganlah kita umat Islam saling menghujat, salah menyalahkan sesama umat Islam, sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang pemersatu umat, pemersatu Islam, sehingga umat Islam semakin kuat dan semakin jaya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.